Ya, jadi kalau kita nyuruh orang di atas kemampuan dia, itu nggak salah dia, Bu. Iya. Ya, kita suruh orang pindahin tiang listrik. Ya, Bu? Iya. Nggak bakal mau dia. Iya. Ya, meskipun diupahin 2.500. Ya, diupahin 2.500. Ya Allah, bukan nggak mau, nggak bisa. Berat. Berat. Ya, apalagi pindahin tiang jalan layang. Iya. Allah. Ya, Bu? Ya, bukan ini kagak kuat, emang kagak ini, Iya. nggak mampu. Jadi jangan nyuruh orang di luar batas kemampuan. Suruh orang, nih, saya kasih duit 2 juta, apa? Ngecat es. Nah, nggak juga mampu. Ya gimana? Ya, nggak dicat aja dia mencair. Iya. Atau menguras laut. Iya, apalagi. Ya Rabbana. Ya. Atau bersihin gigi macan. Ya Allah. Ya. Macan giginya apa? Bersihin. Dibersihin. Yang ada gini dia. Digarap gitu. Ya, arti kalau ngasih kerjaan yang orang Mampu. mampu jangan kalau nggak gitu kan? Ya. Nah, jadi ibu sekalian, jangan kita berikan kerjaan yang orang tidak mampu. walam yaj'alhu min syara'ihim, dan Allah tidak menjadikan daripada syariat mereka, yaitu syariat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama dzalik, seperti alaman qablahu minal umam, yang terjadi pada umat-umat sebelumnya. Ya. Jadi Allah berikan syariat kepada kita nih, syariat yang lunak, Bu. Yang lunak, enggak seperti syariat yang umat terdahulu. Wa dzalika ka Bani Israil, seperti syariat Bani Israil. Masalah alladzi qulibu bi jumlati minal a'mali as-sahbah, yang mana mereka dibebani sejumlah amal-amal yang subah, yang sulit. Ya, subah artinya apa? Sulit, sab. Wa takalifil syaqah, dan beban yang berat. Ya, jadi Bani Israel dikasih pekerjaan yang sulit, beban yang berat. Hiya asbahu ma yakunu bi atwaqil hadid, dan beban itu seumpama bi atwaqil hadid, ya, yaitu melingkarkan besi, seperti lingkaran apa? Besi. Allati tuhitu bil a'naq, yang melingkar, ya, atau melekat di leher mereka. Jadi itu yang namanya beban, seperti besi yang melingkar di leher. Melingkar di mana? Di leher. Ya, misalnya ibu, biasakan Bu ya, orang, ya, kalau yang normal lakinya beliin kalung emas paling 5 gram, 10 gram, kan gitu Bu. Ya, ini kagak dikasih kalung beratnya 15 kilo. Nunduk jalannya. 15? Mending besi, mending apa, emas besi. Ya Allah. Ya, karena nggak mampu beli apa? Emas. Emas, dibeliin lah Bersih. pelak mobil. Ya Allah. Dia disangkitin di leher, Eh. nunduk tuh bini jalannya Bu. Iya. Tuh nyekse namanya. Nyekse. Nah, itu namanya itu. Yang naik beban tuh gitu. Wahia agla, tuh agla namanya itu. Ya, artinya sesuatu yang dibebankan, dibelenggukan. Ya, taruh di leher jadi jalannya nunduk gitu Bu. Ya, karena keberatan apa? Beban. Nah, itulah yang namanya agla atau beban. Tilkal agla wal asqal kasiratun. Adapun belenggu dan beban itu begitu banyak. Contoh nih Bu. Contoh yang namanya beban dan juga berat. Apa? Qat'u mawdi'in najasah. Memotong tempat yang najis. Ya Bu. Jadi kalau zaman Bani Israel itu Bu ya, kalau kita punya baju kena najis, maka bukan dicuci, dipotong Bu. Jadi itu baju jadi robek tuh. Ya, hampir tambah sama yang lain lagi bahannya. Jadi kalau baju banyak najisnya berarti banyak apanya tuh? Tambelan. Jadi syariatnya begitu. Ya, baju kita kena najis, sobek, tambel. Kena lagi najis, sobek, tambel.
Akhirnya lama-lama bajunya kebanyakan apa? Tambelan. Tambelan. Nah itu syariat Bani Israel begitu. Kalau kita kan kagak bu, cukup diapain? Cuci, nggak pakai sobek-sobek, nggak usah. Ya, nah itu namanya qat'u mawdhi'in najasah, memotong tempat Najis. fa idza asabatin najasatu saubi ahadihim, maka bila mengena an najasah, mengena najis saubi ahadihim, pakaian salah seorang di antara mereka, jadi pakaiannya kena najis, ya. Wa innahu alaihi ayyaqta'ahu, maka bahwasanya mereka wajib untuk memotongnya. Ayyaqta'ahu yutahhirahu, untuk disucikan. Jadi cara mensucikannya bukan dengan dicuci, tapi dipotong. Dipotong, dibuang bu. Nanti ditambah dengan bahan yang lain. Makanya bahannya pada apa? Bahasa kita compang-camping, warna-warni. Ya. Wala yafi ghaslahu, dan tidak cukup yang najis itu dicuci, nggak cukup. Ini kalau umat Bani Israel, beda sama kita. Ya, nggak cukup dicuci doang bersih, nggak, pokoknya kudu dipotong, buang. Kama akhrajahu al-Bukhari, sebagaimana yang telah meriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari fi sahihi, dalam kitab sahihnya. Jadi ada hadisnya bahwasanya umat Bani Israel kalau bajunya, kainnya terkena najis, maka dipotong yang terkena najis kemudian dibuang. Akhirnya ditambal dengan bahan yang lain. Itu syariat yang berlaku kepada umat Nabi Musa. Waqad za'ama ba'duhum, dan sungguh telah menyangka sebagian mereka apa-apa yang terkena najis, walau kana minal jismi, meskipun yang kena najis jasadnya. Ibu, tangan ibu telunjuk kena najis, potong. Gimana dong? ya? Berat banget tuh. Kan gitu. Lah sehari bisa satu jari bu. Satu hari, satu jari 10 hari. Lah nggak punya jari. Ya. Sekarang gimana bu kalau kepala yang kena najis? Potong. Masa dipotong lehernya? Coba ini nih syariat umat Bani Israel. Walau kana minal jismi, meskipun itu fisik kena najis, potong. Ya. Kalau dikatakan yang dipotong bukan fisiknya bu, bukan badannya, UMR-nya dipotong, gajinya dipotong, pada nangis kok. Ya, i'timadan ala dhahir riwayat. Nah, ini berlandaskan kepada dhahirnya riwayat. Kalau dhahirnya